Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afar Al-Afghani dengan NIM 2099641 dari Prodi PGSD Penjas. Di sini saya akan memaparkan tugas analisis jurnal artikel yang berjudul Islam dan Kedamaian Dunia. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Rahman. Untuk abstraknya sendiri, di sini disebutkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, damai dan memberi kedamaian kepada yang lain. Terdapat 3 dimensi kedamaian dalam Islam. Yang pertama, dimensi tauhidiyah, ketuhanan, di mana Allah adalah inspirasi dan sumber kedamaian. Kedua, dimensi insaniyah, kemanusiaan. Dalam konteks ini, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan memiliki nilai-nilai asasi yang perlu dijaga dan dijunjung tinggi untuk bisa hidup damai, tenang, rukun, dan toleran. Dalam dimensi ini, seseorang harus damai dengan dirinya sendiri, damai dengan keluarga, dan damai dengan lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, dimensi kauniyah, alam. Dalam pengertiannya bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dikelola oleh manusia dengan baik dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kehilangan salah satu dari ketiga dimensi tersebut menjadikan ketidakseimbangan dan keharmonisan tidak akan tercipta. Yang telah saya analisis yaitu dari penulisan abstrak yang dapat pelajari tentang artikel jurnal ini, jumlah kata dalam abstrak pada umumnya berkisar antara 100 sampai 150 kata. Jarak atau spasi antar baris adalah 1 spasi. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta mencakup bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu halaman. Dalam penulisannya, abstrak menggunakan bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian dalam cakupan pendahuluannya, di sini disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dan memberkati hatinya. Setiap tingkah laku manusia baik dan buruk bersumber dari pencairan hati. Hati adalah sumber kedamaian. Kedamaian hati manusia dapat menambah kedalaman dalam keimanan, tataan, keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta dalam lingkungan hidup manusia seluruh dunia. Dengan melihat latar belakang di atas, kita dapat mempelajari bahwa informasi kasus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan akan dijawab dengan bab selanjutnya. Latar belakang di atas dapat memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang terakhir yaitu penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Kemudian dalam kesimpulannya, di sini dapat disimpulkan dari hasil jurnal yang saya analisis, yaitu dalam sebuah peperangan Rasulullah marah kepada sahabatnya karena ia mendapatkan mayat seorang perempuan, dan Rasulullah juga sangat sedih ketika ia melihat seorang bayi terbunuh
dalam perang tersebut. Padahal Rasulullah selalu mengingatkan prajurit sebelumnya berperang. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa apabila Rasulullah mengutus prajurit perang, maka ia menasihatinya untuk bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah berkata, berperanglah kalian dengan nama Allah di jalannya. Perangilah musuh dan jangan mundur dari peperangan, dan jangan bunuh anak-anak, orang tua, dan wanita. Seorang Yahudi miskin datang menjumpai Umar bin Khattab. Kemudian Umar memenuhi kebutuhannya. Suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syria dan berjumpa dengan kaum Nasrani yang lemah. Kemudian Umar memerintahkan petugas bait untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu pembahasan kompleks sesuai judul yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekali kalimat yang kompleks dan berbobot sehingga dapat memberi tekanan terhadap tema yang diangkat. Yang ketiga, dibuat dengan sederhana dan tidak banyak tulisan sehingga pembaca bisa membaca keseluruhan jurnal. Judul dan isi saling berkaitan. Yang kelima, kalimat yang ada pada jurnal tersebut baku dan mudah dimengerti. Kemudian kekurangan jurnal ini itu kurang lengkapnya profil penulis. Kemudian pendahuluannya terlalu sedikit, dan manfaat jurnal bagi jurusan kami itu jurusan pendidikan jasmani yaitu lebih mengenal jiwa pandangan Islam, menambah ilmu tentang dasar-dasar agama, dapat menjadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih bijak dalam bergaul di zaman milenial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang mereview sebuah jurnal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.